Halo semua, selamat pagi. Jadi di video kali ini saya akan membahas materi modul em, untuk fungsi ya, pertemuan fungsi untuk modul praktikum. Ya, jadi videonya nanti akan saya potong jadi beberapa video supaya tidak terlalu panjang dan kalian juga bisa lebih mudah gitu ya mencari materi video yang sesuai dengan yang ingin kalian ketahui gitu ya. Misalkan ada materi yang mungkin belum selesai, itu kalian bisa lihat di sini. Gitu ya. Jadi nanti akan dibuat video kecil-kecil, pendek-pendek, berbeda dengan pembahasan modul-modul sebelumnya yang biasanya satu modul saya bahas dalam satu video. Ini saya pecah-pecah dalam beberapa video, tapi nanti durasi videonya akan jadi jauh lebih singkat, gitu ya. Baik, kita mulai. Untuk tas yang pertama ini, kalian diminta untuk membuat membuat ini ya. Tas yang pertama judulnya sorted begitu ya. Jadi pada pertemuan ini dianggap kalian sudah paham tentang algoritma bubble sort gitu ya. Tanpa merubah algoritma yang sudah ada atau kalian ingin menggunakan algoritma pengurutan data lainnya juga boleh. Ubah konsepnya menggunakan konsep modular yang menerima masukan array atau multi values dengan luaran array dan void gitu ya. Jadi boleh luarannya nanti array atau luarannya nanti void. Kemudian nanti inputannya boleh array atau multi values gitu ya. Jadi kalau sudah paham pertanyaannya langsung kita kerjakan gitu ya. Baik. Nah, jadi tahapan pertama ketika kalian ingin membuat sebuah eh, konsep modular ya, konsep fungsi, ketika kalian hendak menyelesaikan sebuah program, kalian harus bikin dulu prototype functionnya. Jadi kurang lebih bikin dulu gitu ya, struktur fungsinya seperti apa, kemudian baru nanti algoritmanya dimasukkan sebagai badan fungsinya begitu ya. Jadi saya mulai. Oke, di tahapan pertama ini kita buat dulu kerangka fungsinya. Yang pertama ini ya, karena nanti luarannya adalah array, jadi kita bikin dulu atau kita pastikan dulu luarannya nanti array of integer, kemudian ini nama fungsinya, kemudian ini adalah parameternya ya, karena inputannya yang pertama kali akan kita cobakan ini adalah yang inputan array, jadi saya beri nama nanti parameternya unsort, kemudian kita kopikan ke sebuah variable sorted. Ini bebas ya, alternatif tidak harus seperti ini, tapi kurang lebih ceritanya nanti array yang unsort yang belum diurutkan ini akan kita urutkan gitu ya. Kemudian akan saya catat ukurannya supaya nanti coding sort length ini karena akan dipakai beberapa kali tidak perlu saya eh, buatkan codingnya gitu ya berkali-kali, jadi cukup satu kali saja, nanti baru kita akses variabelnya dari size gitu ya.
bagian ini itu saya rasa kalian bisa lihat lagi algoritma sortingnya ya, terserah nanti algoritma sortingnya mau pakai yang mana. Kita sudah belajar ada 3 ya, ada bubble sort, ada insertion sort, ada selection sort, silahkan dipilih salah satu. Ini saya coba buat sendiri ya, mungkin saja salah, nanti kita coba saja. Kalau seandainya tidak ada yang salah ya ini bisa langsung dipakai begitu ya, tapi kalau misalkan salah nanti kita baru cek salahnya di mana gitu ya. Jadi kurang lebih idenya adalah mengecek setiap elemen array. Jika misalkan array yang nanti di compare itu ternyata lebih besar, maka dia akan dipindahkan ya ke array yang di depannya gitu ya, di depannya ditukar-tukar sampai akhirnya nanti posisi yang besar akan ada di belakang, sehingga nanti posisi yang minimum itu akan ada di depan ya, di awal gitu ya, di awal. Nah ini sudah, ini tinggal diaplikasikan ya. Oke, kita akan menggunakan array yang belum terurut seperti ini ya. Ini bisa dipakai algoritma buat ngerandom dulu juga boleh. Tapi kalau mau simple ya cobakan saja sendiri secara manual gitu ya. Oke, kurang lebih idenya seperti ini, kita coba saja ya. Oke, ini data yang belum terurut, ini data yang sudah diurutkan. Betul ya, sepertinya ya. Min 27, min 1, 23, 53, 77, 100 ya. 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ini kurang 1 ya. Coba kita tambahin deh. Misalkan harusnya 7 ya. Biar gak genap. 10 gitu ya. Nah, ini sudah ya. Oke, kelihatan ya. Oke, jadi jalannya kurang lebih seperti ini. Ide untuk penyelesaian task nomor 1 ya, ini bisa saya gedein ya. Nah, ini jadi kurang lebih seperti ini. Jadi yang perlu di setting bagian ini, kemudian ini ya luarannya dulu, kemudian parameternya, kemudian logiknya ada di sini. Jangan lupa nanti di return supaya nanti bisa kita operasikan gitu ya hasil dari fungsinya. Jadi jangan sampai perubahannya terjadi di dalam tapi tidak dilakukan. Nah kalau misalkan kita ingin buat sorted ini jadi void, itu nanti bagian returnnya dihapus, nanti bagian yang ini itu nanti kita masukkan ke bagian ini. Jadi nanti ini saya copy ya, kita buat satu lagi namanya, nah misalkan sorted nggak bisa ya, ini kita bikin void. Nah seperti itu ya, void. Terus kemudian karena void ini nggak ada, kemudian kita copy bagian ini, nah, ya kemudian kita taruh di dalam ya. Nah, ini. Oke, dia masih ngomel-ngomel ya. Kenapa ngomel-ngomel? Ya ada penjelasannya ya. Kita kasih nama sorted 2 gitu ya. Sorted 2 itu yang ini ya. Nah ini kalau sorted 2 itu tinggal masukin unsortednya ya. Oke, nanti akan ada 2 output nih. Nah ini ya, yang pertama itu menggunakan yang sorted 1, kemudian yang ini hasil yang sorted 2 ya, hasilnya sama ya, kemudian outputnya juga sama, cuman bedanya adalah di bagian yang void itu tidak perlu kita tambahkan lagi bagian yang di sini di main functionnya gitu ya. Ini udah langsung include di fungsi sortednya begitu ya. Selebihnya sama saja ya.
demikian penjelasan untuk materi tas 1 untuk modulnya. Kita lanjut ke tas 2 di video selanjutnya ya.